Halo halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbnu Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi akhirnya turun langsung ke lapangan meninjau ke Stadion Kanjuruhan dan beliau kemudian merekomendasikan agar Kementerian PUPR melakukan audit keseluruhan terhadap stadion-stadion yang ada di Indonesia. Nah ini tentu saja membuat saya sedikit terkejut gitu karena hampir seluruh dunia termasuk juga New York Times misalnya menyoroti dengan tajam bahwa persoalan yang terjadi di Kanjuruhan itu bukan persoalan stadionnya, bukan persoalan supporternya, tapi persoalan petugasnya yang tidak cukup terlatih gitu. Dan lebih parah lagi kalau New York Times menyebutnya tidak terlatih dan tidak pernah dimintai pertanggungjawaban setiap kali melakukan kesalahan itu. Nah, bagaimana sih sesungguhnya soal ini? Saya kembali akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan wartawan senior dari Forum News Network, wartawan olahraga, Mbak Rahmi Arisnova. Assalamualaikum, Mbak Rahmi. Waalaikumsalam Mas Erso. Yes, ini gimana ya ceritanya kok tiba-tiba Pak kesimpulannya Pak Jokowi itu kok stadionnya yang di audit gitu ya Mbak Rahmi? Iya, saya juga saya juga heran gitu ya kan, kok yang dibicarakan cuma stadionnya gitu ya kan, nggak sama sekali, menyebut, soal, aparat kepolisian yang, melemparkan menembakkan gas air mata Mas Erso. Padahal di mana-mana ya, bahkan di headline-headline, koran luar gitu, itu fotonya aja jelas-jelas mereka pasang foto polisi lagi tembak air mata ke arah tribun gitu ya kan. Dan seperti yang Mas Arsu bilang tadi juga gitu, bahkan New York Times itu justru menyorotinya masalah itu gitu. Tapi kok yang tiba-tiba keluar, Pak Jokowi apa ya, tiga tiga ininya, 3 kesimpulannya dia itu memperbaiki manajemen lapangan, manajemen keamanan, manajemen stadion gitu dan, yang repotnya yang stadion nih gitu. Jadi seluruh stadion Liga 1, 2, 3 gitu, harus diaudit dulu gitu. Sementara stadion, peserta Liga 1 kan kita tahu ya ada 18 klub, peserta Liga 2 tuh ada 28 klub, dan Liga 3 itu pesertanya tuh, bisa 600-an klub lebih gitu ya kan. Ya 600. memang iya, peserta liga, tapi mereka kan nggak satu home nggak kalau Liga 3 itu kan dia, 5 tim main di stadion ini, 5 tim main di stadion itu. Misalnya kayak di Jakarta tuh kan kita ada 24 tim gitu, kita main di 4 tempat gitulah. Ya tapi intinya akan ada seratusan lebih stadion mungkin ya yang harus diaudit gitu. Dan nanti kalaupun sudah diaudit gitu ya kan, harus diperbaiki. Terus liganya nunggu berhenti atau gimana gitu ya kan, yang memperbaiki itu siapa gitu. Karena kan seperti kita tahu stadion-stadion itu kan rata-rata punya Pemda, Mas. Punya Pemda dan itu dananya mereka ya dari APBD gitu. Apa bisa langsung besok itu sesudah diaudit langsung dibangun, kan nggak bisa gitu, nggak semudah itu. Oke, soal lepas dibangun atau tidak, tapi mari kita bicara secara fair sebagai wartawan olahraga yang sudah Mhm, puluhan tahun di situ mhm, dan meliput sepak mhm. bola ini, kalau stadion-stadion di Indonesia ini sendiri kan Anda hampir semua sudah mengunjunginya ya? Sudah Ya pernah meliput di ya situ ya? hampirlah, heeh, hampir. Hampir lah. Nah, dari Mhm, penilaian Anda bagaimana nih? Dan mungkin saya yakin Anda juga pasti juga sudah pernah berkunjung ke stadion-stadion dunia ya, di luar negeri, di Eropa dan iya, negara-negara mhm, Asia juga mhm, Anda pernah mhm. melakukan itu kan pasti ya? Iya, iya. Ya, oke. Gimana menurut penilaian silakan dibandingkan misalnya bagaimana situasi di Indonesia, kemudian juga pengalaman Anda meliput di luar negeri. Iya, kita kan juga sebenarnya udah punya banyak juga ya stadion-stadion yang standarnya internasional kan, selain di GBK gitu kan kayak di, Sriwijaya gitu ya, maksudnya di Palembang gitu ya kan, di Bandung gitu. Dan sebenarnya kan, yang memang sih kita belum belum nggak bisa lah bandingin, kita harus, misalnya sama Korea aja gitu ya. Kalau di sana kan emang mereka kan, stadionnya memang bagus-bagus semua karena kan mereka udah pernah jadi tuan rumah Piala Dunia gitu. Artinya waktu mereka ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia, mereka memang bangun banyak stadion yang bagus gitu. Eee, tapi juga stadion kita juga nggak jelek-jelek banget gitu, artinya kita punya gitu. Artinya kan, bisa dipakai untuk liga, dan liga ini kan udah berjalan 16 tahun, Mas.
gitu ya kan. Maksudnya 16 tahun loh liga ini, bukan kemarin waktu zaman Pak Iwan Bule aja gitu. Artinya, ya udah banyak perbaikannya dari awal-awal liga itu kita jalan gitu sebetulnya. Jadi artinya sebenarnya, apa ya ini, eee, apa ya, salah diagnosa dong gitu kalau istilah orang orang menyakitnya ya kalau kemudian, justru, stadionnya yang jadi persoalan gitu ya? Iya, ya salah diagnosa lah. Kalau kan Pak Jokowi udah tahun 2015 Pak Jokowi udah pernah ke Kanjuruhan kok, Mas, gitu ya kan. 2010 Pak SBY juga udah ikut nonton liga di Kanjuruhan gitu kan, dan bahkan Kanjuruhan itu yang resmiin kan Bu Megawati 2004 gitu. Apa iya gitu, stadion nggak layak diresmiin sama Bu Mega gitu ya kan, kan nggak mungkin gitu. Artinya layaklah kalau menurut saya gitu. Kan nggak pernah ada juga kejadian, nggak pernah tuh selama 16 tahun, karena keinjek atau apa-apa itu kan rata-rata kita waktu itu ya pada awal-awal itu kan, ya karena keributan antar supporter, tapi itu pun dulu gitu ya kan udah, sekarang kan jadi gini loh Mas, liga ini kan panjang gitu ya. Liga kita tuh kan dari dulu kita kan cuma kenal perserikatan, ingat ya Mas Arsy ya, kayak waktu kita masih kecil-kecil kan kita taunya perserikatan gitu ya kan. Dan itu fanatiknya SMS, lebih Persija, PSIS heeh, gitu-gitu ya, gitu, Persebaya iya, gitu ya? Iya heeh. iya. Jadi, jadi tahun 94 itu kita coba bikin liga gitu ya, bikin kompetisi lah namanya gitu ya. Kalau waktu itu mungkin zaman itu masih turnamen-turnamen aja. Nah, kita bikin kompetisi. Nah, 94 itu kan kompetisinya ada divisi utama gitu ya, terus ada divisi 1, 2 namanya. Nah, divisi utama itu waktu itu masih, 36 klub, banyak banget. Jadi dibagi 2 wilayah gitu. Tapi mainnya juga masih, setengah kompetisi, jadi cuman ketemu sekali gitu. Nah, waktu zaman kita ketemu sekali itu kan, apa ya, penonton jadi lebih emosional gitu ya, jadi harus menang saat itu, apa gitu, nggak boleh timnya kalah gitu. Nah, pada saat itu akhirnya, terpikirlah gitu bahwa kita tuh harus, bikin liga yang liga beneran, seperti yang mengacu pada FIFA gitu, yang liga profesional. Dan liga profesional itu kan minimal harus 18 klub dari FIFA. Jadi waktu itu kita coba bikin dari 36 itu jadi 18 klub. Pada saat itu kan waktu divisi kita namanya divisi utama, klub-klub itu ada yang profesional, ada yang enggak gitu kan. Jadi ada yang dibiayai APBD, itu kan nggak boleh gitu. Akhirnya, 2000, kita coba menjadi, liga yang profesional itu supaya apa gitu, supaya pertandingan itu home and away gitu ya. Jadi, eee, misalnya kali ini kita bisa kalah di tandang, nanti kita mungkin bisa, kita kalah di tandang, kita nanti mungkin bisa menang di tandang gitu. Jadi supaya supporter juga nggak terlalu, nggak terlalu emosional, nggak tahu harus Dari segi timnya pertandingan menang. juga jadi lebih menarik gitu ya? Heeh, Ada jadi lebih dramatis lah menarik dan gitu ya? dramatis. Jadi okelah kalau kita kalah sekarang nanti kita bales di sana gitu ya kan. Jadi ada yang seperti itu. Jadi kita mulai jalan dengan, 18 klub itu waktu, eee, tahun berapa ya, 2008 gitu ya. Jadi divisi tertentu sampai 2008, waktu itu masih penyelenggaranya tuh, Badan Liga Indonesia. Terus berikutnya bikin PT Liga Indonesia, jadi penyelenggaranya liganya itu. Nah, PT Liga Indonesia itu, waktu itu awal-awal, sahamnya itu 90% itu punya PSSI, 1% punya klub. 1% bukan, 1%, 99% punya PSSI, 1% punya Yayasan Sepak Bola Indonesia, waktu itu punya Pak Nirwan itu 1%. Liga itu waktu awal-awal gitu kan, tapi 2011, Ini Nirwan eee Manda, Nirwan Bakri ya? Maksudnya dulu punya iya klub benar Pelita Jaya ya? Nirwan Dermawan Bakri gitu. Ya. Jadi 2011 dirubah komposisinya, 90% itu punya klub, 1% punya PSSI, bahkan sahamnya Pak Nirwan pun hilang gitu ya kan. Nah, jadi pada awal-awal itu Pak Nirwan juga, saya jadi cerita Pak Nirwan dikit nggak apa-apa kali ya? Silakan aja, ya. Iya, jadi, eee, waktu awal-awal kompetisi itu kan banyak klub Mas yang mereka kaget harus nggak boleh pakai APBD, ya kan. Uang dari mana, selama ini kan ketergantungan pada APBD kan besar, itu akhirnya banyak juga klub-klub yang dibantu Pak Nirwan itu ya, untuk supaya tetap kompetisi tetap jalan gitu. Bahkan saya pikir mungkin ada hampir, ya rata-rata lah gitu ya,
mungkin ada 10-an klub gitu ya yang dibantu supaya tetap liga ini ada gitu, supaya kompetisi kita bisa, bisa diakui FIFA lah gitu ya sebagai Mhm, kompetisi profesional gitu. mhm. Iya ya. Jadi, seiringnya waktu itu juga saya juga pernah ngobrol gitu ya sama Pak Nuran gitu. Jadi waktu awal-awal kompetisi itu, kan belum ada penonton Mas, nggak Oke. ada yang Oh, iya datang ya? heeh, ya kan. Mhm. Orang, Oh, masih takut ya masih ke stadion itu ya? heeh, jadi kan masih mikir, "Aduh stadion tuh tempat apa sih?" gitu, "sepak Mhm, bola tuh apa?" gitu. Orang orang takut karena yang di masa lalu itu yang terlalu fanatik. Waktu zaman Peristirikatan itu kan, kayaknya kesannya gimana gitu. Jadi mhm. waktu liga datang jadi nah pada saat itu akhirnya, gimana ya supaya, orang mau datang nih ke stadion gitu, ya kan. Ya ya, ya ya. Oh berarti pertandingannya harus enak dilihat gitu, ya Ah, kan. ah, Gimana kalau pertandingannya harus enak dilihat? Oh harus pakai pemain asing, gitu. ah, Jadi pada awal itu biar deh kita pakai pemain asing gitu, ya kan. Supaya penonton datang gitu, supaya penonton, dapat tontonan yang bermutu. Waktu awal-awal gini deh udah yang penting penonton datang nih, nggak apa-apa deh di stadion mau berantem kek, mau mhm, bakar-bakaran kek, mau apa, yang mhm, penting orang mhm, datang dulu ke stadion gitu, biar mhm, mhm. orang lihat nih bola nih apa sih gitu ya kan. Iya iya. Terus tambah pemain asing, tambah enak, lama-lama tim-tim mulai datang penonton makin banyak yang datang gitu Artis-artis kan. juga didatengin kan? Eee, Kalau bola sih sebenarnya, ya awal-awal, waktu begitu di TV gitu ya, yang Ya, mungkin untuk yang pertandingan-pertandingan TV gitu ya kan, mhm. untuk apa sih, supaya Gimik lah itu kelihatan ya? di TV-nya, Ya ya gimik-gimiknya gitu. ya Tapi ya. sebenar-benarnya ya penonton memang udah datang ke stadion pada saat Oh, oke oke. itu gitu, Mhm, iya. ya, Jadi pada saat, datang ke stadion itu makin lama makin banyak yang datang gitu kan, mhm, eee, ya barulah sesudah itu baru kita dapat sponsor, klub-klub juga mulai berbenah, mereka profesional gitu dan akhirnya ya sampai seperti sekarang. Kayak sekarang kan liga kita sebenarnya udah maju banget gitu ya kan, oh kayak oke, pemain, gaji pemain liga kita deh kalau yang ininya, yang statusnya pemain nasional gitu ya kan, 5 miliar 1 tahun minimal, 5 miliar gitu ya satu kan. tahun ya? Iya, Oh, pantes gitu. sudah mulai banyak uwak juga ya, Iya, ya makanya kan wife and girlfriend-nya. iya benar, seperti yang apa yang, Mas Adi juga cerita ya, yang ke Mhm, Mas Arsy juga kan di mhm, sini kan juga bilang kan makanya ya anak-anak juga sekarang jadi pemain bola juga jadi mimpi mereka gitu ya kan, karena ya ini mereka kelas pengen jadi kelas siapa ini Mbak kalau main ini pemain lokal ya yang 5 miliar setahun itu ya atau pemain 5 miliar itu setahun pemain lokal yang pemain lokal? statusnya iya, yang Oh statusnya tim nasional. oh, oke oke oke. 10 tahun yang lalu aja, 10 tahun yang lalu ya, waktu saya juga masih ngeliput ke lapangan itu rata-rata minimal gaji pemain liga itu kan 25 juta 1 bulan. Kalau Oke. sekarang mungkin berapa gitu, iya kan? Dan itu bisa dipenuhi oleh klub itu melalui sponsor-sponsor apa Mas? Bisa, Bisa? ya ya itu dia makanya kan kasihan klub, klub yang harus bayar itu semua kan, gitu Mhm kan. Klub mhm mhm ya makanya kadang gini, jadi kadang kita juga salah persepsi, orang suka bilang kan, "Wah sepak bola itu kan judi bla 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 gitu ya, mhm judi atau apa gitu. mhm. Sebenarnya gitu ya, sebenarnya kalau menurut saya, jadi saya pernah dikasih tahu gitu ya, Rahmi gitu ya kan, ya siapa sih jadi gini loh, kayak orang yang ngurus bola itu ya kayak pejudi gitu, Mmm, maksudnya gimana kayak tuh pejudi maksudnya? gitu. Maksudnya gini, maksudnya kan cuman pejudi nggak yang duitnya hilang nggak sayang Mas, Oh, iya 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 gitu. iya iya. Iya Gitu iya. loh. Jadi Mhm. kan ngurus klub itu kadang mereka harus 1 tahun keluar 10 miliar 20 miliar gitu kan. Kalau yang sekarang saya nggak tahu lagi berapa, lebih gede lagi kali Iya iya tiap iya. tahun dan mereka keluar itu ya udah nggak mikir bakal balik gitu, Mhm 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 mhm. gitu. Iya iya Jadi iya. itu kan ya itulah kadang dibilang, "Wah judi," ya memang jadi kayak judi gitu ya kan, karena kan nggak ada gitu. Sekarang kalau misalnya pengusaha mana yang mau keluar uang nggak balik gitu ya kan, atau siapa gitu ya kan, atau pengamat-pengamat gitu. Misalnya kalau pengamat kan ngomong enak gini-gini, mau nggak dia keluar uang gitu. Bahkan saya dulu kalau ada temen saya gitu ya di Jawa Timur tuh kan, kalau misalnya, orang ngomong bola gini-gini dia suka marah, "Sini hadapin sama saya, dia pernah nggak kehilangan rumah gara-gara bola?" Gitu. Kalau belum pernah jangan ngomong bola. Oke, tadi balik tadi ya, kompetisi-kompetisi tadi dan juga stadion. Kan kalau di Malang ini ada 2 stadion ya, Mbak, ya.
Iya, Gajayana dan Kanjuruhan. Itu apa sih bedanya dan kenapa kemudian dulu ya, dulu itu kan, Arema juga markasnya di Gajayana. mhm, Gajayana itu kan di kotanya ya, di tengah tengah kota, kota? dia Mhm, kecil gitu ya mhm, kan. Jadi karena kecil Gajayana tuh paling berapa ya dulu, 10.000 paling mhm, mhm, kapasitasnya mhm. gitu. Nah, seiring Arema udah klub profesional udah nggak muat dan itu kan terlalu di tengah kota Mas, kayak Rawan kayak juga kita ya? Lebak Bulus kayak kita di Lebak Bulus gitu kan, yang Mhm. waktu kita Pelita gitu kan terlalu mepet dengan apa, dengan penduduk, dengan apa gitu ya, makanya cari dipindahin gitu. Bukan Mmm, dipindahin, dibuatin di apa, stadion yang di baru. apa ya, stadion baru yang diresmikan Mbak Mega itu. Iya, iya, iya. Nah, Kanjuruhan ini cukup representatif ya, Mbak, ya? Ya sebenarnya cukup lah gitu, memang sih kalau dibandingin sama apa ya, sama GBK ya bukan bukan ininya lah gitu ya kan, beda. Tapi ya sebenarnya untuk ukuran di Indonesia ya oke gitu. Pintu yang dipersoalkan itu, pintu 13 itu apakah itu memang pintunya terlampau sempit atau sebenarnya ya karena persoalannya karena pintunya dikunci sementara di belakang, Mhm. orang berdesak-desakan untuk menghindari, gas air mata? Ya pintunya sih sebenarnya pintu standar semua Mas, stadion gitu Oh, oke. sama iya kan? Ya. Kan pintu stadion sama semua, nggak Mhm. ada pintu nggak mungkin juga mereka berani bikin pintu yang kecil, karena udah tahu kan, itu kan stadion gitu, untuk nampung orang banyak gitu. Sebenarnya sama semua dan aturan bikin stadion itu kan juga udah ada aturannya, mereka mengacu ke mana gitu. Ya, Jadi ya dan ini nggak pasti mungkinlah persoalan pintu gitu. nggak Jadi mungkin itu ya? terus heeh, jadi terus kalau yang ya yang apa sih, ininya pintu memang kan kalau dari parkirannya itu Kanjuruhan memang cuma satu pintu keluar ya, Mhm. dari lapangannya itu, gitu. Ya tapi memang posisinya seperti itu, tapi saya berkali-kali ke sana sih sebenarnya nggak ada masalah gitu, ya kan. Dan biasanya kayak seperti, yang lokasi pertandingan ini pasti sudah diinspeksi oleh minimal PSSI dan Udah FC itu udah ya? udah 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 Heeh. udah. Kan Arema kan juga, udah apa ya, kayaknya udah salah satu klub yang udah lulus AFC kok. Oh, oke ya. Dan Asian Asian Football ya ini ya? udah lulus gitu. Iya, iya, iya. Nah, ini ya tapi menarik ya, satu Pak Jokowi, memang ada keamanan dievaluasi, tapi termasuk soal soal tadi stadion Mhm yang kemudian minta diaudit. mhm Nah, sekarang yang ini persoalan pertanggungjawaban ya, Mbak, ya. Saya membaca mhm. Ketua PSSI menyatakan bahwa tanggung jawab itu di tangannya, panitia pelaksana bukan PSSI, karena itu makanya dia sampai sekarang tenang-tenang nggak mau minta maaf juga. Ya itu sih gimana ya, memalukan banget kalau menurut saya gitu ya kan. Kan PSSI punya dia kan, lempar tanggung jawab ke Panpel dan ke PT Liga Indonesia Baru ya. Lah PT Liga Indonesia Baru kan punya PSSI juga sahamnya 1% ya kan saat ini gitu. Dan, 90% punya klub-klub dan klub-klub itu anggota PSSI gitu lah. Masa induk organisasinya nggak mau bertanggung jawab, itu kan bukan cuma nggak mau bertanggung jawab ya, kalau dari kemarin inspeksinya malah apa, menemukan 34 botol apa, botol minuman 44 atau keras 34? gitu. 44 kalau seingat saya, Ya lupa bukan saya. cuma Ya, botol itu. Nah, itu iya, soal botol minuman mhm, keras dan sebagainya. Ini kan kelihatannya tetap heeh, aja ada desain, skenario untuk membuat framing bahwa ini, karena kerusuhan oleh para supporter kan gitu kan? iya betul, bahwa supporternya mabok lah atau apa gitu ya, mungkin ya kan mau diarahkan ke situ, ya nggak bisa begitulah Pak Iwan gitu ya kan. Masa nggak ada tanggung jawabnya, masa, apa sih, malah netizen tuh yang nggak tahu gitu gimana, semua udah terbuka kok, semua udah nggak ada yang bisa ditutup-tutupin kalau sekarang gitu, ya kan. Oke, jadi, kalau dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi, langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah tadi, apakah kita bisa berharap gitu dalam situasi, sekarang ini, terjadi, perbaikan gitu, Mbak? Kalau kemudian rekomendasinya kok malah jauh yang dari yang kita harapkan? Ya, saya sih nggak yakin ya kalau kalau misalnya, seperti yang udah diucapin Pak Jokowi itu kan kayaknya udah nanti instruksi ya kalau mungkin ya, ya kan. Akhirnya nanti kan diarahkan ke sana gitu. Jadi persoalan utama bahwa
eee, itu adalah karena apa yang kita semua tahu ya, bukan cuma kita, media luar gitu ya kan, bahkan, di klub-klub gitu ya, kayak Bayern Munchen fansnya mereka udah bikin spanduk gitu ya kan, yang bahwa, mereka bukan mati tapi dibunuh gitu ya kan, atau banyaklah gitu di tempat lain gitu kan, ya itu sih kalau PSSI nggak mau tanggung jawab gitu ya, saya bingung juga gitu ya kan. Gitu dia bilang, dia nggak mungkin kalau netizen, dia bilang, netizen yang apa sih kayaknya, itu permintaan netizen, nggak juga gitu. Karena kan, Ahsanul Kossasi salah satu, presiden klub juga, dia juga minta mundur gitu. Terus apa dia bilang Ahsanul Kossasi nggak ngerti gitu ya kan. Nah, Ahsanul Kossasi itu kan dia pernah jadi bendahara PSSI, pernah di DPR gitu ya kan, pernah di apa, sekarang jadi BK, pemilik klub heeh, ya BPK sekarang dia juga. BPK heeh, dia Hmm, sekarang dia presiden klub, pemilik klub lah mungkin gitu ya kan. hmm, Masa dia nggak tahu, dia minta mundur kok PSSI gitu. Jadi, hmm. ya nggak bisalah gitu Pak Iwan itu bilang seperti itu gitu. Dan selama ini kan kalau dia terlepas gitu, apa PSSI nggak kebagian tuh dari hak siar dari liga ya kan, dari sponsor yang kayak sekarang sponsor BRI gitu ya kan. Pasti kan dari sponsor BRI kan mungkin tahun ini sekitar 100 miliaran lebih kan gitu ya kan. Apa PSSI nggak dapat gitu. Kok ada waktu pengumuman, BRI sponsor liga ada tuh Pak Ibulnya gitu. Tapi ketika liga mengalami kayak gini kok dia lepas tangan, ya kan nggak bisa begitu. Oke, kalau kita lihat sekarang ini ya, kemarahan dari para supporter luar biasa. Mhm, Bukan, terutama Aremania, tapi yang tadi Anda mhm, sebut itu bukan hanya supporter di dalam negeri, tapi di luar negeri, termasuk tadi yang Anda iya sebut Bayern bener, Munchen itu. mhm. Tapi apakah penilaian mereka bahwa ini merupakan sebuah pembunuhan nggak berlebihan ya, Mbak, ya? Kalau menurut saya sih enggak juga gitu loh. Emang semua juga ngelihat kan gitu kan, penyebab kematiannya juga kan rata-rata kan karena gas air matanya itu, iya kan? Gitu. Kan ya nggak berlebihan menurut saya, justru kitanya aja yang, apa ya, maksudnya dalam hal ini ya mau coba nutup-nutupin gitu, ya kan. Iya, Ada dan yang juga bilang apa, PSSI bilang apa, "Iya benar peraturan FIFA memang, melarang gas air mata di sini, tapi, polisi juga punya SOP sendiri." Kok gimana tuh, iya kan? Artinya artinya udah ya oke deh Pak Ibul kita tahu sih pasti memang dari institusi kepolisian gitu ya kan ya, tapi ya dia juga nggak boleh nutup mata gitu ya kan. ya, ya. Nah, oke, kalau stadion ya, Mbak, ya, di Indonesia itu Mhm, sekarang dari pengalaman Anda yang udah berkeliling-keliling, ini Indonesia dulu ya, saya belum ngomong mhm, yang dunia. mhm. Kalau Indonesia ini menurut Anda, mana saja stadion itu yang memang sudah cukup layak standar internasional dan mana yang pengalaman Anda memang kurang, tapi apa persoalannya? Apakah soal security-nya atau soal soal kenyamanan? Kalau kenyamanan saya kira ini kan, 2 hal yang berbeda dengan soal security ya. Iya, eee, kalau di kita kan ya kalau yang paling aman kan GBK memang GBK ya itu kan, sudah standar itu ya? heeh, iya GBK memang aman dan Mhm, memang udah terujilah gitu, mhm, apa, mhm, tempat artinya Eee, Persija, Persib pernah di sana lah yang paling itu kan yang paling pertandingan paling krusial gitu, mhm. ya bisa gitu ya, bisa digelar di sana walaupun, penonton Persib nggak boleh datang gitu ya kan. Dan di Bandung kan, apa, Gelora sebenarnya Lautan kan Api, ya, terus, Jalak Harupat gitu ya kan, itu juga bagus kan, Pakansari juga lumayan yang di Bogor gitu. Sebenarnya rata-rata semua stadion ya sebenarnya layak untuk kapasitas penonton yang berapa gitu ya kan. ya, 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 Kan masing-masing gitu. Misalnya ada yang untuk cuma 20.000, 30.000, kalau GBK kan itu kan untuk di atas yang 60.000 gitu ya kan. Nah, kita sama stadion tuh samalah ininya apa sih, aturannya juga apa, mengacunya juga sama semua-semua gitu. kalau Cuma gitu bedanya ya, mhm, saya mau ya kalau tanya soal JIS. Nah, sekarang kan ah, iya. bagaimana dengan JIS penilaian Anda? Anda udah pernah datang ke JIS ya? Sudah ya?
Nah, sebenarnya kalau masuknya tuh saya belum pernah masuk ke Mhm dalam JIS-nya. mhm. Tapi saya waktu itu kita, apa ya, ada acara Persija ulang tahun, kita di pinggir lapangan latihannya yang di luar itu. Oh oh ya, artinya Anda pernah datang Mhm, ke sana, maksudnya ke mhm, lapangannya enggak gitu mhm, ya, tapi Anda mhm, mhm, nah apakah mhm. ini sesuai dengan standar, internasional dan Anda bandingkan deh kalau Anda dengan pengalaman Anda berkunjung ke stadion-stadion di luar negeri itu levelnya JIS itu di mana itu, Mbak? Ya level JIS kan ya pasti level internasional lah gitu ya Oh, kan. oke oke oke. Kan Jakarta International Stadium gitu. Memang masih kemarin itu memang ada beberapa oh gini, jadi, kalau JIS itu konsepnya memang kan Mas Arso nggak tahu ya, JIS itu kan memang di apa ya, di agak di tengah-tengah penduduk gitu ya yang gitu. Ya, Jadi pemukiman penduduk. memang dia nggak punya parkir yang kayak di GBK gitu. Jadi memang orang kalau mikir kan kalau kita mikir maunya orang Indonesia nonton ke stadion bawa mobil sendiri gitu ya semua gitu, mau mau deket langsung masuk gitu istilahnya kayak begitu ya kan. Nah kalau di JIS itu memang sepertinya konsepnya, konsep, yang semua datang pakai angkutan umum Dan itu umum ya di gitu. negara-negara Eropa seperti itu banyak Umum sekali, Mbak? umum, pasti heeh, pasti kan di dekat-dekat situ ada keretanya, ada ininya, ada apanya gitu, biasa aja gitu. Jarang lah emang orang nonton bola bawa mobil sendiri tuh kan kalau di luar juga jarang gitu ya kan. Nah jadi memang konsepnya mau seperti itu. Mungkin ya di masa depan ya memang harus begitu ya kan, apalagi Jakarta gitu ya kan, kita juga nggak bisa nuntut, "Wah harusnya parkirnya gini." Kan tanah di Jakarta udah nggak ada juga Mas, mana bisa gitu kita mau dapetin bikin stadion yang kayak gitu kan. Dan Makanya dan seperti dan kayak dan selain Kanjuruhan lingkungan itu orang harus mulai meninggalkan kendaraan heeh, pribadi yang itu apalagi konsepnya bahan mau bakarnya fosil gitu ya. maunya konsepnya yang konsep seperti itu gitu. Jadi ya emang itu udah pemikirannya Pak Anies ke depan kali ya dan mungkin kali Pak Anies nanti harus bangunin stadion juga tuh. Kalau kalau perlu Kak, dijadiin apa, Kanjuruhan International Stadium tuh harusnya nggak usah diaudit, robohin aja bikin yang baru gitu ya kan. Oke. Iya kan? Kak, kalau di dunia ya, stadion yang pernah Anda kunjungi, mana yang favorit Anda? Stadion yang Anda, favorit? Eee, nggak ada yang favorit ya, karena rata-rata kan cuma sekali-sekali aja gitu. Maksudnya saya waktu ke Piala Dunia juga, Yang paling seneng deh stadionnya itu, gitu. eee, ya apa ya, pokoknya ya saya suka tuh di Ajax suka gitu ya kan, Amsterdam ya? heeh, Ajax Amsterdam gitu. Mhm Kalau di San Siro saya cuma pernah di depannya doang, nggak pernah masuk ke mhm dalam gitu mhm ya kan. Nah kalau Piala Dunia itu saya beberapa kali nonton, waktu 2002 itu di Korea ya ada berapa ya, ada 3 stadion deh gitu, yang saya tonton gitu. Nggak ada yang favorit gitu, yang favorit ya GBK lah tetap, seperti rumah sendiri. Tapi GBK atmosfernya memang memang beda ya dibandingkan dengan di atmosfer stadion-stadion lain ketika ada pertandingan itu ya? Oh iya, ya karena mungkin kan karena GBK saya udah hafal, saya udah kenal gitu ya. Maksudnya, apa, lika-likunya gitu ya kan, lika-likunya. Karena sebenarnya kalau GBK itu kan bukan zaman saya jadi wartawan aja saya ke GBK gitu ya, zaman saya masih sekolah apa gitu kan, bahkan zaman dulu tuh, bisa kok saya masuk nggak pakai tiket ke GBK gitu misalnya kayak gitu ya kan. Jadi kalau kayak GBK ya udah pasti favorit lah gitu, ya kan. Dan itu kan memang apa ya, ya memang Pak Jokowi kan bilang itu, ya sebenarnya semua juga di luar juga stadion kayak GBK gitu, semua pintunya tuh besar-besar deh, tapi kan yang kayak seperti itu untuk kapasitas penonton yang berapa gitu ya kan. Kalau yang kayak Kanjuruhan 40.000 gitu ya oke-oke aja sih gitu. Kalau mau diaudit apalagi kalau diaudit cuma pintu 13 gitu, terus nanti mau diapain pintu 13-nya mau dilebarin gitu, apa enggak malah ngerusak struktur stadionnya gitu kan. Ya udah deh gitu, mendingan kalau Pak Jokowi ini ya simpati gitu ya, simpati sama 131 orang ya yang versi terakhir gitu ya kan, ya dia harusnya bukan soal dia harus audit stadion gitu, oke nih sebagai untuk mengenang pengorbanan Aremania, Arema gitu ya kan, saya kasih stadion baru gitu kan, saya ganti stadionnya gitu kan sebagai monumen
sebagai peringatan buat kita semua gitu ya kan, bikin stadion baru Kanjuruhan International Stadium gitu kan. Dananya ya pakai aja dana dari IKN lah sebagian gitu kali gitu. Oke. Iya kan? Daripada audit, aduh Kak, saya nggak kebayangin kalau audit itu saya nggak ngebayangin Mas Arsu lamanya berapa gitu ya kan. Terus nih klub-klub juga nanya nih, kepastian kompetisinya apa nih? Kepastiannya berhentinya tuh sampai kapan, atau emang berhenti stop gitu kan, itu harus harus dipastiin sampai sekarang. Sementara kalau liganya berhenti gitu kan, liga itu kan apa ya, kawah candra di mukanya pemain gitu loh. Pemain tuh nggak akan muncul kalau nggak ada Pemain-pemain liga tim gitu. nasional gitu ya, itu Tim kita nasional dari mana pemain itu kan ya, mereka bisa masuk di tim nasional itu kan karena hasil evaluasi penampilan mereka di liga. Dilihat ini mereka dari bawah, main dari bawah gini-gini, main dari umur ini, kan dari liga gitu. Kalau liganya nggak ada gitu, nunggu yang sampai kita nggak tahu kapan gitu ya kan, saya pikir sih ya bukan penyelesaian lah gitu, ya kan? Gitu orang apalagi kalau, apa, supporternya gitu yang disayangi, supporter udah banyak berubah kok sebenarnya gitu. Memang mungkin dengan ah, kejadian ini pasti akan lebih berubah lagi gitu ya, ya kan, akan lebih kompak lagi gitu. Jadi ya ya seperti Mas Arsud bilang jangan sampai, eee, dilupakan tuh penyebabnya, penyebab utamanya apa gitu. Kita mengacu di itu deh, nggak usah pakai koran kita gitu ya kan, mengacu hmm, di koran luar aja ya, gitu. ya, 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 ya. Oke. Jadi saya kira ini kita banyak sekali mesti mengambil hikmahnya, tapi orang bisa mengambil hikmah itu kalau kita mau dengan pikiran terbuka, lapang dada, mengakui kesalahan-kesalahan kita yang ada gitu. Tapi sekarang ini kan Mhm. malah saling lempar tanggung jawab dan akibatnya tadi diagnosanya bisa salah, yang gatel di kepala tapi yang digaruk di lutut kan, itu yang terjadi. Nah, Iya, betul betul. dan itu akan terulang lagi. Tapi ngomong-ngomong tadi ide Anda untuk memberikan hadiah stadion baru untuk Arema, saya kira itu menarik ya. Saya tahu Iya, bahwa ini tidak bisa menggantikan nyawa puluhan orang, betul, lebih heeh. dari 100 orang yang meninggal, tapi tetap itu bisa menghibur mereka gitu ya. Dan itu bisa jadi Iya monumen lah terjadi iya, apa yang terjadi di situ gitu ya. dan Oke, udah pantes kok Aremania mendapatkan itu kok, Mas, gitu. ya, ya, ya. Baik. Heeh. Terima kasih Mbak Rahmi Aris Nova, wartawan olahraga senior dari Forum News Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.